يقال هذا الذي كنتم. صدق الله العظيم. Maksud ayat yang kita baca, kalla, sekali-kali tidak, atau sekali-kali jangan, bal, bahkan, rana ala qulubihim, telah meliputi ke atas hati-hati mereka, makanu yaksibun, apa yang dahulu mereka kerjakan. Kalla, sekali-kali jangan, atau sekali-kali tidak demikian. Innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, sungguhnya mereka pada hari itu akan terhalang daripada Tuhan mereka. Summa, kemudian, innahum lasalul jahim, sungguhnya mereka pasti akan masuk atau akan menderita bakaran api neraka. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, kemudian dikatakan, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya, atau inilah azab siksa yang dahulu kamu dustakannya. Maha benar Allah dengan firman-firman-Nya. Tuan-tuan, puan-puan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, 4 ayat yang kita baca ini masih lagi membincangkan tentang kumpulan orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat sebelumnya adalah sebagai orang-orang yang fujjar, yang derhaka, yang menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang catatan amalannya tersimpan di sijin, satu tempat yang rendah, tempat yang hina, yang mereka juga disifatkan dengan al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan hari pembalasan. Lalu pada pembahasan ayat-ayat sebelum ini, kita juga membaca kriteria yang Allah tuliskan bagi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu dengan 3 kriteria. Yang pertama, mu'tadin, mereka melampaui batas dalam kederhakaannya. Athim, mereka banyak melakukan dosa. Kemudian, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, apabila dibacakan ayat-ayat kami, mereka mengatakan bahawa itu hanyalah dongeng, dongeng orang terdahulu. Ya, maknanya mereka menuduh Al-Quran itu adalah rekaan sahaja, bukan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menafikan Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Jadi dianggap itu adalah rekaan Nabi Muhammad SAW yang kemudian yang didapati dari cerita atau dongeng orang-orang terdahulu. Nah, ini ya, apa yang menjadi ciri orang-orang mukadzibin ini, ya, bagaimana mereka akan mempercayai, meyakini adanya hari pembalasan, sedangkan sumber utama yang menceritakan atau yang memberitahukan tentang hari pembalasan itu tidak mereka terima. Ya. Nah, maka dalam ayat yang seterusnya, ayat ke-14, Allah SWT ya, sekali lagi mengatakan kalla. Jadi ada banyak kalla ya dalam ayat ini, dalam surah ini. Nah, maka apa maksud kalla di sini? Kalla
itu boleh dimaknai sekali-kali tidak atau sekali-kali jangan. Jangan sekali-kali, maknanya tegahan atau penafian yang amat kuat, ya, kalla. Jadi kalau dimaknai kalla sekali-kali tidak, maknanya ia menafikan dengan kuat apa yang mereka dakwa sebelumnya. Ya, mereka mendakwa Al-Quran itu adalah asatirul awwalin, dongeng orang-orang terdahulu. Maka Allah firmankan kalla, sekali-kali Quran itu tidak seperti yang mereka dakwakan. Ya, bahwa Al-Quran itu bukan dongeng, Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau makna kalla yang kedua, sekali-kali jangan. Jadi maknanya tegahan yang kuat. Maksudnya adalah sekali-kali janganlah kamu menyangka atau mendakwa Al-Quran itu seperti itu. Jadi apapun maknanya, ia adalah merupakan satu penafian atau tegahan yang kuat, ya, bagi orang-orang yang digambarkan sebelum ini yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah dongeng orang terdahulu. Lalu kemudian Allah sambung, bal, ya, bahkan yang sebenarnya berlaku adalah, ya, kenapa mereka sampai mengatakan demikian? Puncanya kata Allah adalah rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada sesuatu yang meliputi hati mereka. Ada sesuatu yang menutupi hati mereka. Ya. Yang menutupi hati mereka ini adalah akibat dari apa yang mereka lakukan. Akibat dari dosa, kederhakaan, kemaksiatan yang mereka lakukan, lalu kemudian berakibat pada, ya, tertutupnya hati mereka. Nah, jadi katakan rana, ya, dimaknai dalam Al-Quran itu meliputi. Tapi kalau dikembalikan kepada makna asal, rana adalah sesuatu yang macam ada karat, begitu. Ya. Jadi disebutnya rain atau rin. Rain atau rin itu adalah seperti karat. Kalau ada besi, ya, yang sudah lama, itu ada berkarat. Karat itu disebut rana atau rain. Nah, jadi dibayangkan hati mereka itu sudah tertutupi oleh karat itu. Apa puncanya hati itu dapat berkarat? Adalah kerana dosa-dosa, maksiat-maksiat yang dilakukan oleh seseorang itu. Nah, jadi kerana banyaknya, ya, dosa yang dilakukan, maksiat yang sudah dilakukan seperti yang digambarkan sebelumnya, mereka itu adalah mu'tadin, ya, derhakanya dah melampau, athim, memang banyak melakukan dosa. Nah, itulah kemudian membuat hati mereka sudah tertutupi oleh karat yang ada pada hati tersebut. Nah, ini yang membuat mereka susah, ya, sukar untuk menerima kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Ini dikaitkan oleh para mufassir dengan sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW yang kita ada beberapa kali menyebutnya dalam pertemuan-pertemuan yang lepas. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bahwa beliau bersabda, innal abda, sesungguhnya hamba itu, idza aznaba dzamban, apabila dia melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuqtatu sauda, maka akan diletakkan pada hatinya itu satu titik hitam. Ya. Jadi setiap kali ada perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba, ya, oleh kita, maka digambarkan oleh Rasulullah seolah-olah kita dah meletakkan satu titik hitam di hati kita itu. Fa in taba
wa naza'a wastaghfara, jika dia itu bertaubat lalu meninggalkan maksiat itu dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, suqila qalbuhu, maka hatinya itu akan dibersihkan, digilap daripada titik hitam itu. Wa in ada, tapi kemudian apabila dia kembali melakukannya lagi, maka diberi titik hitam itu lagi. Dan bahkan kalau dia melakukannya berulang-ulang kali, maknanya zadat, dia akan bertambah hatta tughallifa qalbahu, sehingga titik hitam itu akan menutupi, ya, tughallif itu macam cover, ya, akan mengcover hati mereka. Nah, lalu di hujung itu Rasulullah SAW mengatakan fadzalikar ran, itulah yang Allah sebut dalam, ya, Al-Mutaffifin itu dengan rana ala qulubihim. Itulah ran atau rin atau rain, ya, satu karat atau sesuatu yang menutupi hati kerana, ya, perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, ya, seorang manusia. Iya Bang, silakan. Dosa dengan manusia. Okey. Ya, jadi soalan dari Bang Azhar, kalau dosa kepada Allah itu akan ada titik hitam. Kalau dosa kepada manusia macam mana? Jadi sebenarnya dalam hadis ini dia sebut secara umum. Dia tak pisahkan antara dosa kepada Allah ataupun dosa kepada manusia. Jadi aznaba dzamban secara umum. Apabila membuat satu dosa, namanya tak kira sama ada dia dosa kepada Allah atau dosa kepada manusia. Jadi maksudnya ada perbuatan maksiat itu memang, ya, adalah hubungan antara manusia dengan Allah, seperti salat misalnya, kan, meninggalkan salat, tidak membayar zakat misalnya. Tapi ada juga dosa yang itu juga ada efeknya kepada sesama manusia, seperti kalau kita mengambil hak orang lain, ya, atau mungkin mengumpat orang lain, kira-kira begitu. Nah, tapi di sini dia secara umum. Nah, hanya mungkin, ya, ketika dibezakan antara dosa kepada Allah dan kepada manusia itu, nanti bezanya adalah dari segi taubatnya, cara dia nak bersihkan dosa itu. Ya, sehingga kemudian para ulama, ya, mengatakan kalau dosa kepada Allah, nah, dia tiga saja cara nak membersihkannya. Pertama, menyesal, ya, kita merasa kesal dengan perbuatan yang kita lakukan itu, lalu kemudian meminta ampun, ya. Kemudian yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Ketiga dah menjadi syarat cukup untuk membersihkan dosa atau kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada manusia ada tambah satu lagi, yaitu mengembalikan hak orang tersebut. Nah, ini jadi kadang-kadang kalau dibanding-bandingkan, kadang-kadang kita fikir, ya, sebenarnya dosa kepada sesama manusia itu lebih susah nak membersihkannya. Nah, itu masalahnya. Ya, mungkin di sana, ya, ada soalan beza antara dosa kepada Allah dan kepada manusia. Nah, tapi di sini konteksnya adalah secara umum, ya, melakukan perbuatan dosa, apapun dosa itu, nah, itu akan memberikan titik hitam. Ketika kita bertaubat, kita memohon ampun, meminta maaf, nah, maka itu akan digilap, ya. Digilap itu maknanya dihapus. Nah, tapi kalau kita biarkan saja, lalu dosa terus dilakukan, nah, inilah yang kemudian akan semakin banyak hitam, titik hitam itu, lalu kemudian menutupi, ya, menutupi hati itu. Nah, itulah kata Rasulullah, itu ran itu, ya, bal rana ala qulubihim. Nah, jadi kalau sudah hati sudah tertutup, nah, disitulah
ya mulai susah untuk menerima kebenaran, ya susah untuk menerima nasihat, susah untuk menerima peringatan-peringatan. Nah, termasuklah di sini dalam konteks ini ketika ya dalam ayat 13 disebutkan idza tutla alaihi ayatuna, ya dibacakan ayat-ayat kami dalam konteks hari pembalasan, diberitahu nanti ya apapun perbuatan kita akan dibalas. Kalau kita buat baik kita akan dapat ganjaran yang baik, kalau kita buat buruk akan dapat ganjaran yang buruk. Dibacakan dari ayat Quran itu sudah tak masuk lagi dah. Nah, tak masuk lagi, mungkin masuk di telinga kanan keluar telinga kiri. Nah, jadi tak masuk ke dalam hati. Kenapa? Sebab hati dah tertutup. Nah, jadi apa pengajaran yang boleh kita ambil di sini? Bahwa kita menyadari, kita semua menyadari bahwa kita ini memang manusia ini tidak terlepas dari berbuat salah, ya, dari berbuat dosa. Sama ada mungkin dosa kecil atau dosa besar. Ya. Harap-harap kita bolehlah menghindari dosa yang besar-besar. Ya. Tapi kadang-kadang dosa kecil ni yang malah susah untuk dihindari. Nah, maka supaya tak sampai dosa-dosa itu kemudian menjadi rain atau ran yang kemudian menutupi hati kita, maka kita pun kena rajin juga menghapusnya dengan bertaubat. Nah, jadi kalau Rasulullah SAW mencontohkan pada kita selalu beristighfar pada Allah SWT, ada yang kata minimalnya 70 kali, ada yang kata minimalnya 100 kali. Nah, ya minimal kita ikut yang tu, ya kita ikut apa yang Rasulullah ajarkan atau Rasulullah praktikkan. Jadi kita pun minimalnya istighfar, sentiasa istighfar, ya, atas dosa-dosa kita. Kadang tak perasan pun, ya, kita ni kan cepat nak lupa kan, lupa sesuatu keburukan yang kita lakukan, itu cepat lupa. Kalau kebaikan yang kita lakukan tu selalu ingat. Selalu ingat sebab berharap ada balasannya kan. Tapi kalau keburukan yang kita lakukan sama ada ya, kesilapan kita kepada Allah SWT atau kepada sesama manusia itu cepat lupa. Nah, jadi kadang-kadang dah lupa ingatkan tak ada dosa. Padahal ya, sebenarnya kita tak terlepas dari dosa. Nah, untuk menghindari ini ya, sepatutnya kita membersihkan sentiasa dengan istighfar, bertaubat setiap hari, setiap saatnya. Tuan-tuan, puan-puan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam penjelasan seterusnya ada ya, dibandingkan oleh para ahli lughah, ya, pakar bahasa Arab, bahwa dalam Al-Quran itu yang berkait dengan hati itu ada minimalnya 3 istilah yang Allah SWT sebutkan, ya, yang itu berkait dengan tertutupnya hati. Ya, selain yang ini rana ala qulubihim. Jadi rana ala qulubihim ini tertutupnya hati, dia levelnya masih level yang ya masih boleh dibersihkan. Ya, jadi level yang paling bawah ini. Level yang paling bawah. Di atasnya kata ahli bahasa adalah akfal atau kuflun. Akfal. Nah, kuflun itu adalah kunci. Jadi kalau hati tertutup seperti ini, nah, itu masih boleh digilap, ya, dibersihkan. Tapi kalau hati sudah terkunci, akfal. Nah, ini maknanya kena cari kunci dia untuk membuka dia. Nah, ini yang disebutkan kemudian dalam Al-Quran, ya, dalam surah Muhammad. Jom kita buka surah yang ke-47 ayat 24. Surah Muhammad
surah ke-47 ayat 24. Di situ Allah SWT menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka itu bertadabbur, merenungkan, memikirkan, berusaha memahami isi Al-Quran, atau ala qulubin aqfaluha, atas hati-hati itu sudah ada kuncinya. Jadi kalau terjemahkan di sini, hati mereka sudah terkunci. Nah, jadi aqfal itu kalau sekarang dalam bahasa harian itu kuflun itu maknanya mangga kunci mangga. Itu dalam bahasa sehari-hari. Nah, jadi kalau di sini dikatakan hatinya itu ada kuncinya, hati dah terkunci. Nah, ini menurut ahli pakar bahasa adalah dia dah levelnya dah lebih tinggi daripada hanya ran tadi. Ya, kalau hati sudah terkunci, nah ini maknanya kena berusaha dibuka kuncinya itu. Kalau kotor, ron, tertutup oleh hitam itu kita tinggal lap, bersihkan, dilap. Tapi kalau sudah terkunci, kena cari kuncinya. Nah, ini dikaitkan dengan ada atau tidaknya kemahuan dari seseorang hamba itu untuk mencuba memahami Al-Quran. Nah, ini sebenarnya lebih kepada kita, orang-orang yang beriman. Kalau kita masih ada keinginan kita nak memahami Al-Quran, setidaknya kita baca Al-Quran itu ada keinginan nak tahu apa maknanya ni, atau kita nak tahu lebih jauh apa penjelasannya, tafsirannya, lalu kita mencoba mencari keterangan-keterangannya atau mendengarkan pembahasan-pembahasan tentang ayat tersebut. Maknanya kita bersyukurlah hati kita belum lagi ada kufulnya, belum ada akfal yang mengunci. Tapi kalau sudah tidak ada keinginan ke arah sana, langsung tak ada, ini kita khawatir. Kita termasuk yang digambarkan di sini adalah ada akfal, kunci. Nah, ini masih level menengah. Lalu yang level yang paling teruk sekali adalah yang Allah sebut dengan khatam atau toba'a. Nah, ini dimaknai sama, yaitu kunci mati atau dimatraikan. Nah, ini maknanya kalau dah dikunci mati ini, nak pakai kunci apapun susah nak buka dia. Nah, ini kalau digambarkan dalam Al-Quran adalah pertama yang selalu kita baca di awal surah Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim. Allah dah kunci mati, Allah dah matrikan hati mereka. Nah, ini adalah gambaran orang kafir yang disebutkan pada ayat sebelumnya, sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nak diberi peringatan, tak diberi peringatan sama saja, maknanya memang tak ada kesan langsung. Itu dah dikunci mati. Atau dalam bahasa lain, taba'allahu, Allah dah kunci hati mereka. Nah, ini yang taba'ah ini saja yang kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 155. An-Nisa surah yang keempat ayat 155, ada di muka surat 103, yang tebal dah di 104. Ini konteksnya yang tadi, yang khatamallahu ala qulubihim adalah orang-orang kafir. Nah, di sini adalah konteksnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab atau Bani Israel.
Nah, digambarkan di sini fabima naqdihim mitsaqahum. Ya. Maka dengan sebab mereka mencabuli perjanjian mereka, melanggar perjanjian mereka, wa kufrihim bi ayatillah, dan keingkaran dan kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah, wa qatlihimul anbiya, dan karena mereka telah membunuh para nabi bi ghairi haqqin, tanpa kebenaran, tanpa ada alasan yang benar, wa qaulihim qulubuna ghulf, dan kata-kata mereka hati kami telah tertutup, gulf. Bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim, bahkan Allah telah mengunci mati hati mereka kerana kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, maka tidak akan beriman dari kalangan mereka, yaitu ahli kitab ini, Bani Israel, Yahudi dan Nasrani ini, illa qalila, kecuali sedikit dari mereka. Nah, ini menggunakan kata taba'a. Taba'a. Mereka sendiri mengatakan qulubuna ghulf, hati kami ada penutupnya. Jadi ketika mereka itu diajak, didakwahi oleh Rasulullah SAW untuk masuk pada Islam, mereka tak mahu. Ya, lalu mengatakan hati kami dah tertutup. Maksud hati tertutup ini ada dua maksud, ya. Qulubuna ghulf ini oleh para mufassir dimaknai satu, ghulf maksudnya adalah hati mereka dah penuh. Dah penuh dengan ajaran-ajaran Taurat. Nah, itu kata mereka, ya. Kata mereka, jadi mereka tak mau menerima Islam itu sebab hati mereka dah penuh dengan ajaran Taurat ataupun Injil, jadi tak mau lagi menerima ajaran yang lain. Tapi ini ditempelak oleh Allah, bal taba'allahu ala qulubihim. Bukan itu kuncinya mereka tak mau beriman, tapi mereka dah Allah kunci mati hati mereka. Ya. Atau makna gulf itu juga, ya. Tadi dimaknai ran itu gulf, itu sama juga, tertutup juga. Jadi mereka kata hati kami dah tertutup untuk menerima yang lain. Allah bantah juga, bukan itu, tapi bukan hanya tertutup, tapi dah terkunci mati. Itu toba. Nah, jadi itu level yang paling teruk. Ya. Jadi harap-harap kita tak adalah satu pun dari yang tiga keadaan ini yang ada yang mengenai hati kita. Ya. Nah, jadi ya, mudah-mudahan kita sentiasa dekat, rapat dengan Al-Quran. Kita ada sentiasa kemahuan untuk mempelajari Al-Quran. Sebab Al-Quran inilah petunjuk pedoman hidup, ya, yang kita tak boleh terlepas daripadanya. Dan hendaklah sentiasa kita membersihkan hati, ya, supaya tak sampai berkaratlah hati itu kerana terlalu banyaknya dosa-dosa yang kita tidak bersihkan dengan istighfar ataupun taubat. Tuan-tuan, puan-puan, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu kembali ke surah Al-Mutaffifin, ya, setelah Allah SWT menyebutkan seperti itu, Allah sambung lagi, kalla, sekali lagi. Nah, ini ya, kalla dalam dua ayat yang berturut-turut. Apa pula maksud kalla yang kedua ini? Jadi kalau dimaknai sekali-kali jangan, ya, atau sekali-kali tidak. Nah, kalau sekali-kali jangan maknanya adalah, maksudnya jangan sekali-kali kamu, ya, membiarkan hati kamu itu tertutup oleh, ya, titik hitam yang diakibatkan oleh dosa yang kamu lakukan. Nah, itu kalau dimaknai sekali-kali jangan. Ya, artinya jangan biarkan hati itu sampai tertutup. Terus diusahakan untuk dibersihkan. Itu kalau maknanya sekali-kali jangan. Lalu kalau maknanya sekali-kali tidak, sekali-kali tidak, apa maksudnya? Nah, ini yang menariknya adalah para mufassir kemudian, ya, menyebutkan sesuatu yang dijelaskan dalam ayat lain, bahawa orang-orang yang mendustakan hari pembalasan ini, atau orang-orang yang kufur ingkar dengan hari pembalasan ini, walaupun mereka itu tidak mempercayai hari pembalasan, ada kata-kata mereka adalah, kalaupun betul, ya,
kalaupun memang betul ada hari pembalasan itu, atau memang betul ada hari akhirat yang di sana ada pembalasan itu, mesti kami ini akan dapat kedudukan yang terbaik. Jadi confidentnya orang-orang ini adalah, ya, mereka pertama tak percaya ada hari akhirat itu. Tapi kata mereka, kalaupun ada, mesti kami akan dapat kedudukan yang terbaik. Nah, Tuhan pasti akan bagi kami kedudukan terbaik. Kenapa mereka berpikiran seperti itu? Sebab mereka fikir apa yang mereka dapatkan di dunia ini, itu jugalah yang nanti akan mereka dapatkan kalau akhirat itu ada menurut mereka. Ya, mereka hidup di dunia dengan kekayaannya, ya, dengan kemewahan yang mereka dapatkan. Itu gambaran secara umum orang-orang kafir Quraisy ketika itu adalah orang-orang yang bangsawan. Nah, jadi mereka tak percaya adanya akhirat, adanya pembalasan, tapi katanya kalaupun ada, mesti kami akan hidup macam kami di dunia ini juga. Hidup kami mesti akan dalam keadaan terbaik. Nah, jadi kata para mufassir, kalla adalah menafikan itu. Sekali-kali tidak. Ya. Jangan fikir mereka akan juga dapat tempat yang terbaik seperti itu. Innahum yauma idzin an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Bahkan mereka nanti akan terhalang, ya, daripada Tuhan mereka. Jadi maknanya kalau terhalang dari Tuhan mereka itu maknanya mereka tidak lagi mendapatkan kedudukan yang terbaik. Nah, jadi saya nak tunjukkan sedikit ayat yang, ya, dikaitkan oleh para mufassir, ya, yang menjelaskan tentang pandangan mereka ini. Surah Fussilat, ya. Yang terakhir mungkin kita lihat surah Fussilat, surah ke-41 ayat 50, muka surat 482. Ini kalau di yang tebal di muka surat 492, ya, dan beza 10 muka surat. Baik, di sini disebutkan dalam surah Fussilat, ya, ayat 50, wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di darra'a massathu, dan jika kami rasakan kepada mereka rahmat daripada kami selepas kesusahan yang menimpa mereka, la yaqulanna hadzali, mereka pasti akan berkata ini adalah untukku, atau ini adalah hak aku. Wa ma azunnu sa'ata qa'imah, dan saya atau aku tidak yakin kiamat itu akan datang, akan berlaku. Wala irruji'tu ila rabbi innali indahu lal husna, dan sungguh jika memang betul aku akan dikembalikan kepada Tuhanku, pasti, ya, aku akan memperolehi di sisinya kebaikan, keadaan yang terbaik, ya, seperti aku dapatkan di dunia ini. Itu maksudnya. Ini yang dikaitkan oleh para mufassir ketika menerjemahkan tadi kalla, sekali-kali tidak, maknanya menafikan pandangan ini, ya, menafikan pandangan mereka, orang-orang yang tak percaya dengan akhirat, tapi mereka mengatakan kalaupun ada akhirat itu, pasti kami pun akan mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan. Jadi menurut mereka, karena mereka di dunia ini selalu dapat kebaikan-kebaikan, mereka fikir dengan kekufuran mereka tak ada masalah, nanti pun akan dapat kebaikan juga. Nah, ini yang kemudian dikaitkan dengan ayat yang di surah Al-Mutaffifin ini, kalla, tidak, ya. Malah sebenarnya innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun, sungguhnya mereka adalah akan terhalang, ya, daripada Tuhan mereka. Nah, terhalang dari Tuhan mereka ini macam mana? Ada yang mengatakan terhalang dari rahmat. Yang mana kalau dah tak dapat rahmat, itu confirm lah dia akan masuk
neraka. Itu kaitannya dengan ayat seterusnya, summa innahum lasalul jahim. Sungguhnya mereka pasti akan masuk, akan menderita bakaran api neraka. Ya, dah terhalang dari rahmat, tak dapat pertolongan, tak dapat syafaat, tak dapat apapun daripada Allah, memanglah akan masuk neraka. Nah, tapi ada juga yang bahkan majoriti ulama kemudian menjadikan ayat innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun ini adalah menjadi dalil bahwa nanti orang-orang beriman, para kekasih Allah Subhanahu wa taala itu akan diberi peluang untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi orang-orang ini dia akan terhalang daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian terakhir ya, mereka pasti masuk dalam neraka, lalu ditutup summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Lalu dikatakanlah kepada mereka, nah ini dia. Ini azab yang dulu kamu dustakan. Nah, banyak dalam ayat Al-Quran menyebutkan ayat seperti ini, bahwa nanti di akhirat itu digambarkan oleh Allah SWT, Allah akan kata ini yang dulu kamu dustakan, ini yang dulu kamu selalu minta untuk disegerakan, ini yang dulu kamu lupakan. Lalu sekarang rasalah. Nah, gitu. Ya. Jadi banyak ayat-ayat yang mengatakan, yang menggambarkan bahwa kepada orang-orang ahli neraka itu akan dikatakan kata-kata seperti ini. Ya. Itu menunjukkan pertama tentu saja Allah SWT ingin memberi isyarat kepada siapapun yang membaca ayat ini bahwa apa yang Allah janjikan itu pasti akan berlaku. Sampai Allah gambarkan nanti akan dikatakan ini dia. Jadi kalau kita bayangkan, maknanya memang itu akan berlaku, ya, sehingga dikatakan inilah yang kamu dustakan itu. Nah, yang kedua, itu adalah gambaran bahwa siksaan di akhirat itu bukan hanya physically, bukan hanya secara fisikal, bahkan juga mental, ya, psikologik. Juga dikatakan, memang dah kata pun dulu ada neraka, kamu tak percaya, inilah, rasalah sekarang. Ya, banyak ayat-ayat seperti itu. Kalau kita baca selalu mendengar surah As-Sajdah, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza fadzuqul adzab, rasakanlah padan muka. Dikatakan seperti itu. Ya, jadi kalau kamu melupakan pertemuan kamu nanti di akhirat itu, nah makanya nanti rasalah. Sebab kamu dah lupakan itu, nah sekarang tengoklah apa yang kamu lupakan itu memang betul-betul ada, memang betul-betul berlaku. Fadzuqul adzaba ya bima kuntum ta'malun. Maka rasakanlah azab itu. Nah, jadi ada banyak pengulangan ayat-ayat seperti itu yang menunjukkan yang pertama tadi bahwa memang apa yang Allah katakan tentang akhirat itu memang betul-betul berlaku, sehingga sepatutnya ia menjadi satu keyakinan yang mantap ya dalam diri kita tentang adanya akhirat, dan juga itu membuat gerun ya, sepatutnya bahwa nanti yang disiksa bukan hanya fisik tapi juga mental bagi orang-orang yang pada waktu di dunia ini tidak percaya dengan adanya akhirat, dengan adanya azab, dengan adanya neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk kepada golongan yang disebutkan ini. Kita tidak termasuk al-fujjar, tidak termasuk al-mukadzibin, tidak termasuk mu'tadin, athim, ya, dan juga tidak termasuk orang yang akan dikatakan ya, pada mereka rasakanlah ya, azab neraka ini yang dulu kamu dustakan. Nauzubillahi min dzalik. Harap-harap kita nanti termasuk pada golongan yang seterusnya yang akan digambarkan, kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Inilah insyaallah yang akan kita baca pada pertemuan yang seterusnya insyaallah. Itu saja yang dapat dikongsikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq
wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.